Selamat menyaksikan Serintil. Ngombe dhisik. Tak pikir abang ya. Bening gak ono rasane. Pakai kacamata dulu. Persoalan Yuswo. Sejak pentas pertama malam itu, Serintil bukan lagi gadis cilik dukuh paruk dengan kuping bau congek. Kon nyaut deh. Serintil telah menjadi seorang penari ronggeng. Sebenarnya, Serintil sudah tahu bahwa emak dan bapaknya sudah tiada. Tapi entah kenapa dia tidak merasa sedih ketika mendengarnya dari tetangga. Mungkin karena sejak kecil Serintil sudah terbiasa hidup tanpa mereka. Beberapa kali Serintil bertanya kepada kakek dan neneknya, tapi jawabannya selalu sama. Mak dan bapakmu pergi jauh mencari nafkah. Lama-lama Serintil ragu-ragu. Orang tua macam apa yang pergi mencari nafkah segitu lama tanpa memperdulikan anak satu-satunya. Barangkali karena tak sanggup menahan desakan Serintil. Suatu hari kakek Sakarya terbuka. Benar, Nduk. Emak dan bapakmu telah menghadap Gusti Allah. Aneh. Serintil tidak merasa sedih. Bahkan dia tidak sampai menangis. Dia baru menangis sejadi-jadinya sambil memukuli pundak kakeknya. Ketika dia tahu bagaimana maut merenggut emak dan bapaknya. Loh. Kok nangis? Ajak nangis Tondo. Ajak nangis. Kau masih kecil ketika peristiwa itu terjadi. Beberapa orang tetangga kita mendadak mual, pusing, muntah-muntah. Perutnya melilit, terhuyung dan jatuh pingsan atau mati meregang nyawa. Ada yang percaya bahwa malapetaka itu akibat dari kutukan Ki Secam Menggala karena makamnya diterlantarkan warga. Tapi sebodoh-bodoh orang dukuh paruk, mereka masih bisa berpikir apa penyebab malapetaka itu terjadi. Iya, tempe bongkrek. Mereka keracunan tempe bongkrek buatan Santayip. Bab,
bapakmu. Del. Rene. Kene. Kabar itu pun menyebar. Dengan perasaan campur aduk antara marah, kecewa dan cemas atas keselamatan Santayep, aku segera mendatanginya. 3 orang lelaki ikut di belakangku. Mereka marah, ingin menuntut balas dan mencaci maki dengan kata-kata yang paling kasar. Tatakmu hanya diam, bergeming di lincah, tubuhnya gemetar. Lalu saat aku akan masuk ke dalam rumah untuk melihat Bongkrek, tiba-tiba bapakmu berdiri dan berteriak lantang kepada orang-orang di depannya. Bangsatlah, Bongkrekku tidak beracun, bahannya bungkil kering, tidak bercampur apapun. Lalu bapakmu berkata kepadaku, Bapak, kenapa kau ajak orang-orang ini untuk menuduh anakmu sendiri? Kalian sungguh kecil. Tapi apa daya? Bukti bicara. Yang mabuk, yang pingsan, yang mati. Semuanya makan bongkrek buatan bapakmu. Yang tidak makannya tidak apa-apa. Sementara orang di depan rumah semakin beringas ingin menuntut balas. Emakmu kebingungan dan ketakutan berlari ke sana ke sini. Sambil menangis dan memelukmu di dalam gendongan. Lalu bapakmu menghambur ke dalam rumah dan keluar lagi dengan seonggok bongkrek di tangannya. Orang-orang duku paruk, biajingan tengik, wasu kapir. Lihat, akan Inyong telan bongkrek ini. Kalau benar beracun, biar Inyong sekarat atau mampus sekalian. Bapakmu memasukkan bongkrek itu ke dalam mulutnya tanpa dikunyah. Amamu tidak tega membiarkan Bapak menantang maut sendirian. Diambilnya bongkrek dari tangan santai. Langsung ditelan.
kakek tidak melihat sendiri bagaimana bapak seperti orang kesurupan bertingkah aneh keliling duko sambil mencaci maki siapapun yang dijumpai. Saat itu kakek jatuh pingsan saat akan merebut bongkrek dari tangan bapak. Kakinya tersandung ambang pintu dan kepalanya membentur tiang kayu. Saat sadar, suasana sudah sepi dan orang-orang sudah pergi. Hanya terdengar tangis bayi dari dalam rumah dan kakek segera memeriksanya. Di sana, di atas dipan bambu, kakek mendapati mak dan bapak sudah tidak bernyawa. Mak dan bapak seperti orang tidur berdampingan. Dan aku, si bayi itu, menangis kehausan di tengah mereka. Bocah-bocah iki lah kurang ngajar. Aku nangis sampai asu-asu. Sedih serintil iki. Sakno. Duku Paruk tetap seperti sedia kala. Jorok. Melarat. Bodoh. Duh lambene kok gosok nuwun. Tanah air kecil dan terkucil ini seolah hanya timbunan sampah. Tapi dari timbunan sampah itulah tumbuh bunga liar nan indah.
Semula tak ada yang salah pada upacara pemandian itu. Babak pertama dilangsungkan di halaman rumah Ki Kartareja. Khusyuk, tanpa tarian dan nyanyian pembangkit birahi. Lalu mereka bergerak dalam arak-arakan panjang ke makam Ki Secamenggala. Dipandu Ki Kartareja dan diiringi sukacita para tetangga. Tiba di tujuan, Serintil segera dimandikan dengan air kembang, didandani dan dirias. Sementara para penabuh menyiapkan perkakas. Pertunjukan dimulai. Setelah Serintil bertakzim di depan cungkup makam Ki Secamenggala. Disusul Ki Kartareja melafalkan mantra persembahan.